Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita masih terus dalam seri Kingdom Transformation. Nah, Saudara, kita lanjut membahas tentang bagaimana Saudara peranan Roh Kudus dalam disiplin-disiplin rohani. Nah, ingat Saudara, ya, dalam mempraktekkan disiplin rohani, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus, Saudara. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia, saudara. Dia adalah roh yang mendatangkan kasih karunia kepada kita. Makanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka kita penuh dengan kasih karunia itu, saudara. Kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Makanya, saudara, dalam praktek disiplin rohani, kembali lagi saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Nah, masih ingat saudara, untuk praktek disiplin rohani, saudara, ya, yang pertama kita perlu mengandalkan peranan Roh Kudus. Nah, kemudian saudara, yang kedua, ya, kita perlu saudara, punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Apakah saudara sudah merencanakan praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional per hari, per minggu? Ya, praktekkan itu saudara. Ya, kita harus punya rencana disiplin-disiplin rohani. Ya, setiap hari saudaraku kita mau praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya ada kasih karunia demi kasih karunia yang mengubah kita dari dalam keluar, saudara. Sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Nah, tapi ingat, saudara, ya, setelah kita membuat rencana yang intensional, Roh Kudus akan apa, saudara? Akan membawa kita ke dalam situasi kehidupan sehari-hari, dan di situ Roh Kudus akan mengajar kita, saudara. Sehingga kita mengalami perubahan-perubahan serupa Kristus lewat praktek disiplin-disiplin rohani itu. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang disiplin berbahasa roh. Saudara, mari kita membuat rencana bahwa setiap hari, saudara, kita mau mempraktekkan disiplin berbahasa roh. Ya, bahasa roh adalah disiplin doa, saudara. Ya, ketika kita mempraktekkan, saudaraku, doa senantiasa, itu termasuk, saudaraku, berdoa dalam bahasa roh. Ya, karena, saudaraku, ketika kita berbahasa roh, saudara, kita terus-menerus, saudaraku, kontak dengan dunia roh. Kita kontak dengan Allah yang adalah roh. Ya, jadi roh, koneksi dengan roh, kita berhubungan, saudaraku, dalam roh. Ini luar biasa, saudara. Ya, ketika kita berbahasa roh, saudara, maka kita sedang membangun diri sendiri, katanya, saudara. Ya, dan kita tentu, saudaraku, berarti kita terus membangun diri kita, saudara, membangun rohani kita, menguatkan diri kita sendiri. Bayangkan, saudara, kalau kita sering-sering berbahasa roh, berarti kita, saudaraku, dikuatkan terus rohaninya, saudara. Ya, nah, ketika kita berbahasa roh, saudara, kita mengucapkan rahasia, katanya. Ya, kita juga berdoa buat orang-orang kudus, saudara. Ya, kita nggak tahu, saudaraku, ya, tapi karena kita nggak bisa kontrol kan doa kita, saudara. Ya, kalau pakai bahasa akal kan kita bisa kontrol. Tapi ketika kita berbahasa roh, saudara, kita sedang berdoa, ya, buat orang-orang kudus yang mungkin, saudaraku, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami aniaya, sedang mengalami, saudaraku, hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Bayangkan kalau kita semua berbahasa roh, kita sedang saling mendoakan, orang-orang kudus saling mendoakan, saudara. Ya, saya pernah satu saat, saudara, ya, saya digerakkan untuk berdoa dalam bahasa roh. Dan waktu saya berbahasa roh, saudara,
kok saya merasakan ya saya seperti bersyafaat, saudara. Seperti mengerang, bersyafaat buat saudaraku, ya seseorang. Saya nggak tahu, ya saya terus lanjutkan doa itu, saudara. Ya, dan setelah selesai berdoa seperti tenang, damai, ya saudara. Kemudian itu antara jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian saudara, hari berikutnya ya saya menerima berita, saudara. Ya, di suatu tempat. Nah, saya ingat tempat itu, saudaraku, ya, yang Tuhan ingatkan saya doakan dalam bahasa roh. Saya cuma doa. Saudara, tiba-tiba, saudara, ya saya dapat kabar di tempat itu, saudara. Ada teroris yang datang, saudara. Teroris ini ekstremis. Ya, yang saudaraku mengancam keluarga Kristen ini, saudara, untuk supaya menyangkal imannya, ya, supaya jangan percaya lagi kepada Yesus, supaya menyangkal imannya, saudara. Tapi dia nggak mau, ya, dan diancam, kami pancung kepalamu. Satu keluarga ini, saudara, tidak mau menyangkal Yesus dan mereka dipancung kepalanya, saudara. Dan heran, saya disuruh berdoa di waktu yang tepat, waktu mereka, saudaraku, dipancung kepalanya itu. Saudara, Tuhan confirm sama saya, ya dia meneguhkannya. Dia bilang, lihat, kamu kemarin sedang berdoa buat dia. Saudaraku, memang Roh Kudus berdoa dalam diri kita, saudara. Ya, dia, saudaraku, berdoa syafaat, ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Itu salah satunya adalah lewat bahasa roh. Saudaraku, kita berdoa buat orang-orang kudus, orang-orang yang sedang menderita. Saudara, mungkin kita juga sedang mengalami penderitaan-penderitaan di dunia ini. Tapi ketika kita berdoa dalam roh, ya, kita berbahasa roh. Seringkali, saudaraku, waktu kita berdoa seperti itu, ya, Tuhan menguatkan kita, saudara. Sehingga kita mampu mengatasi penderitaan itu. Mampu mengatasi, saudaraku, ya, hal-hal yang berat yang kita sedang alami. Maukah saudara, ya, terus berdoa di dalam roh, saudara. Ya, kita mau terus praktekkan disiplin, ya, berdoa dalam bahasa roh, saudara. Dan saudara, saya banyak dengar kesaksian luar biasa. Ya, ada orang yang bilang, Pak, setelah saya berdoa dalam bahasa roh, Pak, saya merasa tenang hidup ini. Ya, saya merasakan saya menghadapi pencobaan apapun, tantangan apapun, ya saya nggak takut. Nggak ada kekhawatiran, Pak Edi. Saya mengalami ya kemenangan atas kemenangan. Ya, ada yang bilang, Pak, saya tadinya susah ngelawan dosa, susah saya ya untuk mengalahkan kedagingan saya. Tapi ketika saya berbahasa roh, ya saya dipenuhi Roh Kudus, ya, sehingga terjadi luapan bahasa roh. Ya, saya berdoa dalam bahasa roh, apa yang terjadi? Ya, saya bisa mengalahkan kedagingan saya, Pak Edi. Ya, saya merasakan, kok bukan saya lagi yang mengalahkan kedagingan, tapi Roh Kudus itu memampukan saya untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kok bisa begitu, Pak Edi? Ya, saya bilang itu yang Alkitab katakan. Alkitab suruh kita apa, saudara? Ya, berjalanlah atau hiduplah ya oleh roh. Maka kamu tidak akan ya menuruti keinginan-keinginan dagingmu. Nah, saudara, mari kita mau semangat terus, saudaraku, praktek ya berdoa dalam roh, dan salah satunya adalah berdoa dalam bahasa roh. Praktekkan disiplin berbahasa roh. Tuhan memberkati saudara. Amin.